Malam turun perlahan di kaki Gunung Cakrabuana, seperti tirai tebal yang menutupi segala sesuatu yang hidup maupun mati. Desa kecil itu terbenam dalam kesunyian yang hanya dipecahkan oleh suara serangga malam. Suara yang tidak menenangkan, tetapi justru menandai bahwa ada sesuatu yang bergerak, mengintai dan menunggu di balik gelap. Di desa itulah, tinggal seorang pemuda bernama Raga. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat seperti orang kekurangan tidur, dan matanya selalu tampak menyimpan perenungan yang tidak lazim untuk anak muda seusianya. Raga bukan pemuda yang suka keramaian. Ia lebih senang duduk berlama-lama di beranda rumah, menatap gelap, mendengarkan desir angin, seolah mencari sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Tetapi satu hal tentang Raga yang senang duduk ngobrol dengan orang-orang tua tetangganya, ia sangat menyukai kisah masa lampau. Terutama kisah-kisah kelam yang tidak ingin diingat oleh orang lain. Kisah tentang darah, gerombolan liar, dan makhluk-makhluk yang menurut orang tua hanya hidup dalam kepercayaan. Namun Raga percaya. Ia selalu percaya. Pada malam itulah, malam yang kelak membuka kembali luka masa lalu yang seharusnya terkubur selamanya. Raga memutuskan pergi ke rumah Pak Arman. Lelaki tua yang tinggal di pinggiran desa. Rumahnya dikelilingi rumpun bambu yang selalu bergermesik meski angin tidak berhembus. Konon, Pak Arman adalah saksi hidup masa-masa ketika gerombolan di TII merajalela, masa ketika manusia lebih menakutkan daripada setan. Raga mengetuk pintu rumah itu, dan seperti biasa, pintu terbuka tanpa suara, seakan sudah menunggu kedatangannya. Bau kayu tua, damar terbakar, dan sesuatu yang lembab menyergap hidungnya. Pak Arman duduk di kursi kayu tua, menatap Raga dengan mata keruh yang tampak menyimpan serpihan masa lalu yang mengerikan. "Jadi kau datang untuk mendengar cerita lagi?" Suara Pak Arman parau, seperti suara batu saling bergesekan. Raga mengangguk. "Tentang masa DI, Kek? Aku ingin tahu lebih banyak." Suara kursi tua berderit pelan. Ada jeda panjang, sangat panjang. Hingga Raga merasa bahwa waktu di rumah itu berjalan lebih berbeda, lebih lambat, lebih berat. "Baiklah," kata Pak Arman akhirnya, "kalau kau siap mendengarnya, siap menerima akibatnya." Raga mengerutkan dahi. "Akibat?" Kakek itu tertawa lirih, tawa yang tidak terdengar seperti tawa orang hidup. Beberapa cerita tidak hanya didengar, tapi diikuti. Raga tidak mengerti, tetapi ia duduk saja menunggu cerita dimulai. Dan ketika Pak Arman membuka mulutnya untuk mulai bercerita, angin malam mendadak berhenti. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin, tidak ada apapun, kecuali suara tua itu. Dan begitulah malam itu menjadi awal dari kengerian yang tidak hanya didengar Raga, tetapi dialaminya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Tutur Gaib. Kali ini kita akan selami sebuah cerita horor yang berjudul Si Sanu, Pemilik Ilmu Pancasona. Sebuah cerita seram dan mencekam yang diadaptasi dari kisah nyata tentang gerombolan DI di kaki Gunung Cakrabuana di Jawa Barat. Tapi sebelum ceritanya kita lanjutkan, jangan lupa kalau kalian suka cerita horor seperti ini, silahkan subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan share ke teman-teman dan sosial media kalian. Dukungan kalian sangat berarti untuk membantu berkembangnya channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Malam diselimuti kesunyian, rembulan pucat bersembunyi di balik awan kelabu. Alam seakan berhenti bernapas, membuat suasana semakin mencekam. Pak Arman menarik napas panjang, napas yang terdengar seperti berasal dari dada yang telah menyimpan terlalu banyak rahasia. Lampu teplok di sudut ruangan berkelap-kelip,
seolah takut pada apa yang hendak ia ceritakan. "Dulu," ujar Pak Arman dengan suara perlahan, "di masa ketika aku masih remaja, desa ini pernah dicengkeram ketakutan selama berbulan-bulan. Gerombolan DI berkeliaran di kaki Gunung Cakrabuana. Mereka datang seperti bayangan, diam, cepat, dan meninggalkan kehancuran." Raga merapatkan duduknya. "Apa benar mereka sekejam itu, Kek?" Pak Arman memejamkan mata. "Kejam? Tidak. Kejam adalah kata yang terlalu kecil untuk menggambarkan mereka. Mereka haus akan kuasa, akan darah, akan rasa takut." Ia menelan ludah, lalu melanjutkan, "Tapi ada satu orang yang paling ditakuti, bahkan di antara gerombolan itu sendiri. Dialah pemimpin mereka, si Sanu." Nama itu diucapkan begitu pelan, namun terasa bergema di dalam ruangan kecil itu. Raga merasakan bulu kuduknya berdiri begitu saja. "Si Sanu?" Pak Arman mengangguk. Lelaki bertubuh tinggi kurus, rambutnya panjang melewati bahu, tangannya panjang, jarinya kurus. Ia selalu memakai ikat kepala yang tidak pernah dilepasnya. Setiap kali ia akan datang, selalu ditandai oleh turunnya kabut tebal. Dan matanya, kau tak ingin melihatnya. Mata itu seperti mata orang mati yang tetap membuka. Raga mendelan ludah. "Dia sakti." Pak Arman tertawa kecil, namun tawanya terdengar getir. "Sakti? Dia punya ilmu Pancasona. Kau tahu itu?" Raga menggeleng. Ilmu yang membuat penggunanya tidak bisa mati selama tubuhnya menyentuh tanah. Putus tangan, menyatu kembali. Putus kaki, nyambung lagi. Bahkan. Pak Arman berhenti. Suaranya merendah. "Bahkan, bila kepalanya terpenggal sekalipun, ia akan hidup kembali selama kepala itu menyentuh bumi." Lampu teplok kembali berkedip. Raga merasakan ruangan itu semakin dingin. "Tapi, bukankah orang seperti itu mustahil dikalahkan?" tanya Raga. "Mustahil kalau mereka tidak tahu caranya. Tapi, ada seseorang yang mengetahui kelemahannya. Beberapa tokoh merencanakan sesuatu, dan akhirnya si Sanu dihabisi." Nada suara Pak Arman berubah, lebih berat, lebih gelap. "Itu yang orang-orang percaya. Padahal yang mati hanya tubuhnya, karena kepalanya dikubur di tempat lain, dipisahkan dari tubuhnya agar pancasonanya terputus." Raga semakin merapatkan duduknya. "Lalu, bagaimana kakek tahu semua ini?" Pak Arman membuka matanya perlahan. Sorot matanya berubah. Ada duka, ada ketakutan yang tidak pernah hilang meski puluhan tahun telah lewat. "Karena aku melihatnya sendiri." Raga membeku. "Aku melihat bagaimana si Sanu dikepung 6 orang. Melihat tubuhnya putus berkali-kali. Melihat kepalanya terbang. Dan salah satu dari mereka menangkapnya sebelum menyentuh tanah. Aku ada di sana, Raga. Dan aku tidak akan pernah lupa bagaimana tubuh itu tetap meronta, meski tanpa kepala." Suara angin tiba-tiba terdengar di luar rumah. Padahal sejak tadi malam begitu sunyi. Raga merasa suhu ruangan turun drastis. Namun kengerian sesungguhnya belum dimulai. Karena setelah mengucapkan kalimat itu, mata Pak Arman menatap Raga dengan tatapan aneh. Seperti seseorang yang tiba-tiba teringat sesuatu yang seharusnya tidak dibangkitkan. "Aku ingat sesuatu." Suara Pak Arman bergetar.
waktu muda, setelah kejadian itu, kadang aku merasakan seperti ada yang mengikuti. Bayangan tanpa kepala, bau tanah basah, dan suara yang memanggil-manggil sesuatu. Ia menatap Raga lekat-lekat. Raga bergidik, ingin menyudahi, tetapi rasa penasarannya jauh lebih besar daripada ketakutannya. Ia menelan ludah, lalu berkata pelan, "Aku ingin tahu, Kek, apa yang sebenarnya terjadi malam itu?" Pak Arman menghela napas panjang. Begitu panjang hingga bunyinya terdengar seperti desahan roh yang lelah. Lalu ia melanjutkan ceritanya. Setelah kejadian itu, desaku tak pernah sama. Banyak orang hilang, beberapa ditemukan mati dengan cara yang tidak masuk akal. Dan kami semua tahu gerombolan DI masih berkeliaran. Tapi ada bisik-bisik bahwa si Sanu tak pernah benar-benar mati. Raga mendengarkan dengan dada berdebar. Tapi kau tidak perlu tahu semuanya sekarang. Pulanglah dulu, Raga. Semakin lama kau di sini, semakin besar kemungkinan sesuatu ikut denganmu. Ucapan itu seharusnya membuat Raga segera bangkit, namun justru membuat tubuhnya kaku. Ada rasa dingin yang merambat dari pangkal leher hingga tulang punggungnya. Pulanglah, ulang Pak Arman, dan jangan menoleh apapun yang terjadi. Raga berdiri. Tiba-tiba ia merasa lampu teplok di sudut ruangan lebih redup dari sebelumnya. Bahkan udara terasa kental, seolah dipenuhi sesuatu yang tidak terlihat. Ia mengucapkan pamit terbata-bata dan melangkah keluar. Saat pintu kayu itu tertutup, suara kursi di dalam berderit bersamaan, seolah ada banyak orang yang bangkit dari duduk. Sejenak, Raga merasa seolah seseorang atau sesuatu sedang mengawasinya dari balik celah pintu. Jalan pulang dari rumah Pak Arman tidak jauh, hanya beberapa menit berjalan kaki. Tetapi malam itu, langkah Raga terasa lebih berat, lebih panjang, seperti bumi menahan setiap gerakannya. Langit gelap tanpa bintang. Angin mati. Hanya suara langkahnya sendiri di jalan tanah yang terdengar. Ritmis, namun perlahan berubah menjadi mengganggu telinganya. Setiap langkah terasa seperti langkah orang lain, mengikuti dari belakang. Raga tertegun. Langkahnya terhenti. Tubuhnya mulai dingin. Tidak ada angin malam, tetapi rambut di tengkuknya bergerak perlahan seperti tersentuh sesuatu. "Jangan menoleh!" Suara Pak Arman terngiang jelas di pikirannya. Raga kembali melangkah. Kini lebih cepat. Jalanan menuju rumahnya melewati sebuah kebun bambu besar, tempat yang terkenal sebagai lokasi perlintasan, kata orang-orang tua. Tempat di mana dunia manusia dan dunia lain kadang-kadang bertumpuk. Saat ia memasuki area kebun bambu itu, kabut turun mendadak. Bukan kabut biasa. Kabut itu seperti muncul dari tanah, bergulung-gulung seolah hidup. Bambu-bambu yang biasanya bergoyang ditiup angin, kini dia mematung. "Kenapa tiba-tiba berkabut?" gumam Raga. Suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Ia terus berjalan, tetapi semakin jauh ia melangkah, kabut semakin tebal, hingga jarak pandangnya tak sampai 2 meter. Dan saat itulah ia melihatnya. Bayangan hitam, banyak, bergerak perlahan dari balik kabut di depannya. Raga memicingkan mata. Jantungnya memukul dadanya. Gerombolan orang? Mereka muncul satu persatu. Laki-laki berpakaian serba hitam, kancing bajunya terbuka, ikat kepala lusuh, senjata tajam di pinggang. Langkah mereka teratur, namun tidak menghasilkan suara sama sekali. Raga membeku. Ia mengenali pakaian itu. Cerita-cerita yang ia dengarkan bertahun-tahun kini berpadu menjadi kenyataan di hadapannya. Gerombolan DI. Dari balik kabut yang bergulung, mereka tampak seperti bayangan masa lalu yang terlepas dari kuburannya.
Namun, ada hal yang jauh lebih mengerikan. Mereka tidak melihatnya, padahal jarak mereka hanya beberapa meter. Raga menyentuh dadanya sendiri. Ia masih bernafas, masih hidup. Tetapi orang-orang itu berjalan melewatinya seolah ia tidak ada. "Ini apa yang terjadi?" bisiknya. Kabut semakin pekat. Suara lontaran perintah dalam bahasa Sunda yang kasar terdengar samar. Suara bentakan, suara gesekan logam. Raga hanya bisa mengikuti gerombolan itu dari belakang. Langkah demi langkah, seperti terhipnotis oleh pemandangan yang tidak mungkin ia saksikan sebagai manusia biasa. Ia telah masuk ke dalam masa silam. Atau mungkin masa silam yang masuk ke dalam dirinya. Gerombolan itu berjalan semakin cepat. Raga mengikuti dari belakang, seolah tertarik oleh sesuatu yang menolak untuk ia pahami. Setiap langkah mereka menggema samar melalui kabut, namun suara itu seperti berasal dari ruang yang berbeda. Suara masa lalu yang menembus masa kini. Di kejauhan, melalui celah kabut yang menggulung seperti pusaran abu, Raga mulai melihat bayangan rumah-rumah desa. Rumah-rumah panggung beratap rumbia yang berdiri rapuh di bawah langit yang semakin gelap. Dan dari arah yang sama, terdengar suara lolongan. Lolongan panjang, tinggi, dan memecah malam. Suara melengking seperti peringatan. Raga terperanjat, jantungnya seolah berhenti satu detak. Ia hampir berlari ke arah suara itu. Tetapi tubuhnya, anehnya, tidak dapat mempengaruhi apapun. Ia seperti bayangan yang berjalan di antara dunia yang tidak mengenal keberadaannya. Gerombolan DI itu tiba di jalan kecil desa. Tanpa ragu, tanpa jeda, mereka menyebar seperti kawanan serigala kelaparan. Yang membawa bedil mengangkat senjata, yang membawa golok langsung merangsek masuk ke rumah-rumah. Tidak ada kata-kata selain bentakan dan makian. Raga berjalan cepat, mengikuti salah satu kelompok yang masuk ke rumah di pinggir desa. Di dalam rumah, seorang bapak tua dan istrinya berlutut sambil menangis. Seorang anggota gerombolan menendang lelaki tua itu hingga terguling, sementara yang lain menggeledah isi rumah. "Apalagi yang kau sembunyikan, hah? Mana persediaan berasmu? Mana ayammu?" "Tidak ada, Kang. Kami sudah memberikan semuanya kemarin." Suara lelaki tua itu pecah, penuh kepasrahan. Golok menghantam meja kayu, membelahnya menjadi dua. "Jangan bohong!" Perempuan tua di dekatnya menangis lebih keras. Raga ingin menjerit, ingin menghentikan semuanya. Tetapi suaranya tak keluar. Tubuhnya tak bisa menyentuh apapun. Ia hanya bisa menyaksikan. Seolah ia bukan manusia, melainkan arwah yang dipaksa menonton tragedi. Di luar, kobaran api mulai muncul dari salah satu rumah. Seseorang menjerit lagi. Suara ayam berkotek, kambing mengembek panik, anjing menggonggong histeris. Semuanya bercampur dengan suara bedil meletus dan benda-benda pecah. Raga berjalan tak tentu arah, memandangi semua itu dengan mata terbelalak. Inilah cerita-cerita kelam yang sering ia dengar, tetapi tidak pernah ia sangka bisa ia saksikan sendiri. Gerombolan itu menyeret seorang lelaki muda keluar dari salah satu rumah. Tubuh lelaki itu dipukul hingga bersimbah darah. Ketika ia tidak bisa menunjukkan tempat penyimpanan persediaan desa, salah satu dari mereka menebas lengannya. Golok itu melayang dan darah memancar. Jerita lelaki itu menggema panjang. Raga memalingkan wajah, tetapi suara siksaan itu menembus telinganya seperti duri panas yang memaksa dirinya untuk mendengar. Ia berlari, atau mencoba berlari, namun kabut seolah mengikuti. Dimanapun ia berada, kengerian lain muncul. Perempuan-perempuan menangis, anak-anak menjerit ketakutan, rumah-rumah terbakar. Kegelapan malam berganti cahaya merah menyala dari api yang melahap desa.
Raga merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar, nafasnya memburu, ia merasakan lututnya gemetar. Namun, tragedi belum berakhir. Karena dari tengah desa, muncul suara yang membuat semua gerombolan itu terdiam. Sebuah teriakan rendah, parau, namun sangat kuat. "Sanu, hentikan! Sudah cukup rampok di sini." Raga membeku. Ia memandang ke arah sumber suara. Melalui kabut dan asap, ia melihat 6 lelaki tegap berdiri berkacak pinggang. Mereka bukan penduduk. Pakaiannya lebih rapi, gerakannya lebih terlatih. Dan dari kegelapan di sisi selatan desa, seseorang muncul. Laki-laki tinggi, kurus, rambut gondrong yang jatuh melewati bahu, ikat kepala hitam yang lusuh. Pakaian juga serba hitam, tidak berbeda dengan gerombolannya, tetapi ada sesuatu pada dirinya yang membuat udara di sekitar bergetar. Sebuah kekuatan yang tidak berasal dari dunia orang biasa. Raga tahu tanpa perlu diberitahu. Itu si Sanu. Pemimpin tak terkalahkan, pemilik ilmu Pancasona. Ia berjalan perlahan, langkahnya tenang. Matanya menatap 6 lelaki yang menantangnya. Mata itu tidak seperti mata manusia. Bening, mati, dingin. Seperti mata jenazah yang dipaksa hidup kembali. "Jadah, siapa kalian? Berani mengganggu malamku?" katanya pelan. Suara itu tandas, tidak keras, namun cukup untuk membuat kabut seolah merapat ke tanah. Raga merasakan tubuhnya merinding hebat. Langkah si Sanu terhenti beberapa meter di hadapan ke-6 lelaki itu. Kabut seolah membelah memberi ruang, sementara api dari rumah yang terbakar memantulkan cahaya merah pekat pada wajahnya yang pucat tak bernyawa. Lelaki-lelaki itu berdiri tegap. Mereka bukan penduduk biasa. Cara mereka menggenggam senjata, cara kaki mereka membuka kuda-kuda, cara napas mereka bergerak stabil di dada menunjukkan bahwa mereka bukan orang biasa, atau mungkin jawara. Ki Jatma, pemimpin di antara mereka, maju selangkah. "Sanu!" teriaknya lantang. "Kau harus berhenti merajalela. Kami tidak akan membiarkan semua kekejamanmu itu." Si Sanu tersenyum. Senyum yang bukan senyum manusia. Lebih mirip tarikan otot yang dipaksa hidup setelah mati. "Kalian hanya mengantar nyawa. Aku tidak akan semudah itu untuk dikalahkan manusia seperti kalian." Ki Jatma menundukkan sedikit tubuhnya, bersiap melakukan serangan. "Mungkin, tapi kami sudah tahu cara menghadapimu." Hening menggantung. Raga merasakannya sampai tulang, hening yang begitu padat seperti dunia sedang menahan napas. Lalu semuanya pecah. Salah satu dari ke-6 lelaki itu melompat ke depan. Goloknya berkilat, menggores udara dengan kecepatan yang membuat mata Raga sulit mengikutinya. Tebasan itu mengarah tepat ke leher si Sanu, tapi dengan tenang ia hanya menggeser badannya sedikit ke samping. Tebasan golok tajam itu hanya menyentuh angin. Si Sanu tidak tinggal diam. Ia menyabetkan tangannya membabat pergelangan tangan lelaki itu yang lewat hanya beberapa senti dari lehernya. Tapi secepat kilat, lelaki itu menarik tangannya dan membalikan goloknya ke arah datangnya lengan si Sanu. Tak ayal, suara daging robek terdengar. Lengan si Sanu terputus dan jatuh ke tanah. Darah hitam menetes. Raga terpaku, ngeri. Tetapi sebelum ia berkedip, lengan yang putus itu bergerak. Tak perlu menunggu 1 detik pun. Begitu lengan itu menyentuh tanah, terdengar suara kret. Tulang menyatu kembali. Daging tumbuh, kulit merapat. Dalam sekejap, lengan itu kembali ke tubuhnya, seutuh sebelumnya. Lelaki itu terpaku, seakan tak percaya. Si Sanu menarik napas, seolah hanya merasakan angin lengat. "Begitu saja," gumamnya, lemah. Ia mengayunkan tangannya. Satu serangannya saja cukup untuk melemparkan lelaki penyerang pertama hingga menghantam dinding rumah. Suara tulangnya patah terdengar jelas.
Kelima lelaki lainnya langsung menyerbu. Mereka tidak lagi menunggu aba-aba. Golok, pisau, bahkan tombak kecil diarahkan ke tubuh Sisanu dari segala sisi. Raga tidak mampu memalingkan pandangan. Tebasan mengenai bahu Sisanu. Tombak menembus pinggangnya. Pisau menggores betisnya. Potongan daging berjatuhan. Pecahan tulang terlihat. Tetapi setiap kali tanpa menunggu satu helaan nafas pun, saat potongan tubuh itu menyentuh tanah, menyatu lagi, utuh kembali, hidup kembali. Seperti makhluk yang tidak mengenal konsep kematian. Sisanu bergerak semakin liar. Goloknya, entah dari mana munculnya, melayang di tangannya dan memotong segala yang berada di dekatnya. Dua penyerang terlempar bersimbah darah. Satu terjatuh tersungkur. Namun mereka tidak berhenti. "Teruskan, jangan biarkan kakinya menyentuh tanah terlalu lama," teriak Ki Jatma. Perintah itu membuat Raga merinding. Mereka benar-benar tahu rahasia Pancasona. Tetapi melawan seseorang seperti Sisanu tanpa membiarkannya menyentuh tanah, hampir mustahil. Salah satu penyerang berhasil memukul kaki Sisanu dengan tongkat besi hingga tubuh itu oleng. Saat itulah dua lainnya menebas kedua kakinya sekaligus. Kaki Sisanu putus. Tubuhnya jatuh. Namun tak sampai 2 detik, kaki yang putus itu menyentuh tanah dan kembali melekat pada tubuhnya seperti tidak pernah terputus. Raga gemetar hebat. Ia ingin berlari, ia ingin keluar dari kengerian ini. Tetapi tubuhnya tetap terpaku. "Tidak bisa, mereka tidak mungkin menang," gumam Raga lirih. Namun sesuatu berubah. Ki Jatma melangkah cepat ke belakang Sisanu. Ia bukan menyerang tubuh, ia mengincar leher. Ia tahu, mereka semua tahu. Suara langkah Ki Jatma hampir tak terdengar. Goloknya terangkat tinggi, mengkilat oleh cahaya api. Sisanu menoleh. Mata kematiannya memandang lurus ke arah musuhnya. "Berani juga kau," katanya pelan. Golok itu turun. Ceras! Raga menutup mulutnya, nafasnya tersengal. Kepala Sisanu terputus, terbang. Tubuh tanpa kepala itu berdiri beberapa detik, masih bergerak, sebelum akhirnya jatuh berlutut. Namun, bahaya belum berakhir. Kepala itu terjatuh ke arah tanah, dan semua orang tahu, jika kepala itu menyentuh tanah, Sisanu akan hidup kembali. Ki Jatma langsung meloncat, tangannya terentang, wajahnya meringis menahan ngeri. Ia menangkap kepala itu sebelum menyentuh tanah. Raga menahan nafas. Tubuh Sisanu tanpa kepala masih meronta, menggapai-gapai udara. Tangannya meraih tubuhnya sendiri, seperti mencari kepalanya. Suara mengerikan keluar dari lubang lehernya. Bukan suara manusia. Suara itu seperti batu kerikil yang dihancurkan di dalam tong kosong. Ki Jatma dan temannya segera bergerak. Mereka tidak membuang waktu. Yang memegang kepala berlari menjauh. Yang lain mengangkat tubuh Sisanu. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. "Cepat!" teriak salah satu. "Kubur terpisah, jangan sampai bersentuhan lagi." Malam itu, di antara jeritan penduduk, kobaran api dan kabut tebal, Raga menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia manapun. Proses kematian orang yang tidak bisa mati. Tubuh Sisanu dibawa ke bawah jembatan kecil yang melintasi sungai Cikareo dan dikubur tanpa kepala. Sementara kepala itu dibawa ke tempat rahasia, disembunyikan agar tidak pernah bertemu tubuhnya lagi. Dan malam itu, setelah semuanya selesai, kabut menghilang, rumah-rumah kembali menjadi gelap, dan Raga tiba-tiba berada di tengah jalan desa yang sepi, tanpa suara, tanpa api, tanpa mayat.
seolah semua itu hanya mimpi. Tetapi ia tahu, itu bukan mimpi. Itu adalah masa lalu yang membuka diri kepadanya. Sesuatu yang tidak seharusnya bangkit kembali. Raga berlari, tidak peduli arah, tidak peduli tanah yang terjal, tidak peduli ranting yang mencakar kulitnya atau batu yang melukai kakinya. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Ia harus pergi dari tempat itu. Desa yang tadi ia lihat terbakar, kini sunyi seperti desa mati. Tidak ada api, tidak ada kabut. Tidak ada mayat, tidak ada gerombolan hitam. Namun, bau tanah basah yang aneh itu masih ada. Bau yang sama seperti ketika tubuh si Sanu bersatu kembali. Bau yang tidak pernah hilang dari ingatan. Saat ia tiba di depan rumahnya, kakinya lemas. Ia hampir roboh menabrak pintu, membuka paksa, lalu menutupnya rapat-rapat. Ia jatuh terduduk, tubuh gemetaran tanpa henti. Ia tidak tidur malam itu, karena di luar ia mendengar sesuatu. Suara langkah pelan. Tetapi langkah itu bukan langkah manusia. Langkah itu lebih berat, lebih lambat, lebih pincang. Seolah berasal dari tubuh yang kehilangan sesuatu. Raga memejamkan mata. Namun suara itu berhenti tepat di depan rumahnya. Dan suara lain muncul. Suara seperti seseorang menyentuh tanah dengan telapak tangan. Mengusap, menepuk, mencari. Raga menahan nafas sampai dadanya sakit. Hening. Hanya angin malam yang kini terasa seperti nafas panjang dari sesuatu yang tidak ingin pergi. Beberapa hari berlalu, namun Raga tidak kembali menjadi dirinya yang lama. Ia sering bengong, menatap kosong ke arah pekarangan. Saat tidur, ia sering didatangi mimpi-mimpi aneh yang menakutkan. Sosok bayangan hitam tinggi kurus mendatanginya, memintanya untuk mencarikan kepala miliknya. Dan sosok itu tanpa kepala. Kadang-kadang ia mendadak menutup telinganya sendiri seakan mendengar seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Ibunya semakin khawatir. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik. Ada yang menyarankan memanggil kiai kampung, ada yang menyuruh membawa Raga ke tabib. Namun Raga menolak semua itu. Ada sesuatu yang ia simpan. Sesuatu yang tak berani ia ceritakan. Tentang si Sanu. Tentang suara. Suara yang kadang muncul saat senja turun. Suara berat yang berbisik dekat telinganya. Kepalaku, kembalikan kepalaku. Kau harus mencarikannya untukku. Setiap mendengar suara itu, bulu tengkuk Raga langsung berdiri. Ia merasa dunia seolah menyempit. Udara semakin berat dan dinding rumah tampak bergerak mendekatinya. Dan setiap kali ia berusaha mengabaikannya, suara itu menjadi semakin nyata, semakin dekat, seakan nafas pemilik suara mengembun di tengkuknya. Hingga akhirnya Raga pun menemui Pak Arman. Ia menceritakan teror yang tengah menghantuinya. Pak Arman mendengarkannya dengan seksama. Wajahnya sedikit memucat. Lalu meminta Raga untuk menceritakan kejadian sebelumnya. Dengan bayang ketakutan, Raga pun menceritakan kejadian malam itu saat pulang dari rumah Pak Arman. Semua yang saya saksikan itu seperti nyata, kek, ucap Raga mengakhiri ceritanya. Pak Arman diam beberapa saat. Wajahnya kian memucat, tatapannya kosong. Ekspresi ketakutan tergambar jelas di wajah tuanya. Beberapa saat kemudian ia menghela nafas lalu berkata pelan, "Semua yang kau lihat malam itu bukanlah mimpi, bukan pula halusinasi. Begitulah kejadian yang sebenarnya di masa lalu." Suara Pak Arman bergetar.
Di benaknya terbayang kembali peristiwa yang dialaminya dulu. Apa arti semua ini, Kek? Kenapa aku bisa mengalami hal seperti ini? Tanya Raga parau. Yang jelas, semua ini bukanlah kebetulan. Kau memasuki dimensi lain, diperlihatkan kilasan masa lalu, dan mendapatkan teror. Aku yakin ia menginginkan sesuatu darimu, atau menginginkan kau melakukan sesuatu. Aku takut, Kek. Tolong bantu aku. Raga gemetar. Aku tidak bisa membantumu. Kau sendiri yang harus melakukannya. Pak Arman menggeleng pelan. Waktu puluhan tahun tidak bisa membuatnya tenang. Aku rasa ia hanya ingin arwahnya disempurnakan. Lanjut Pak Arman. Dengan suara bergetar, kau harus menyatukan kepala si Sanu dengan tubuhnya. Lalu, apa yang harus aku lakukan, Kek? Kau yang terpilih. Aku rasa kau adalah merupakan keturunan salah satu dari mereka. Entah dari si Sanu atau dari salah satu yang membunuhnya. Pak Arman berhenti sejenak. Kau harus menyatukan kepala si Sanu dengan tubuhnya. Lanjut Pak Arman dengan suara bergetar. Raga terperanjat. Matanya melotot tak percaya. Wajahnya pucat seketika. Bagaimana aku bisa melakukan itu, Kek? Aku tidak pernah tahu di mana tubuh si Sanu berada. Dan bukankah dia akan bangkit apabila tubuhnya disatukan? Tanya Raga hampir putus asa. Ya, ada dua kemungkinan jika kau melakukan itu. Apabila darahmu keturunan dari keenam orang itu, maka arwah si Sanu bisa tenang. Tapi jika darahmu merupakan keturunan si Sanu, maka ia akan bangkit kembali. Jawab Pak Arman dengan wajah penuh ketakutan. Di benaknya terbayang kembali ke kekejaman si Sanu di masa hidupnya. Aku tidak yakin bisa melakukannya, Kek. Tapi aku tidak mau terus dihantui sepanjang hidupku. Raga menunduk. Pak Arman merogoh saku kampretnya. Ia mengeluarkan sebilah pisau kecil yang sudah berkarat dan dililit kain putih. Ambillah ini, bawa kemanapun kau pergi. Semoga ini bisa menahan teror yang menghantuimu. Raga menerima benda itu dengan tangan gemetar. Ia menatap dalam wajah tua di hadapannya. Tapi, bagaimana dengan kakek, Kek? Aku sudah tua, Raga. Umurku mungkin tak lama lagi. Aku ingin pulang dengan tenang. Ucap Pak Arman lirih. Ada senyum kepasrahan di bibirnya. Angin senja berhembus pelan. Cahaya lembayung menyapu lembut pucuk dedaunan di ufuk barat. Raga berjalan gontai menyusuri jalanan kecil di pinggir kampung. Ia pulang ke rumahnya dengan membawa kecemasan dan pengharapan. Hari-hari berikutnya berjalan normal seperti biasa. Tak ada lagi gangguan yang datang menghantui Raga. Ia melakukan aktivitas sehari-hari dengan tenang, mengurus sawah, merawat kebun dan ternaknya dengan sungguh-sungguh. Hingga di suatu pagi, Pak Arman dikabarkan meninggal dengan tenang. Raga merasa sedih dan kehilangan seorang sepuh yang sudah ia anggap seperti kakeknya sendiri. Beberapa hari kemudian, di satu sore, Raga pergi ke kebun bermaksud untuk memetik buah kelapa. Sore itu, langit di atas kebun kelapa milik Raga dipenuhi cahaya keemasan. Matahari yang hendak tenggelam memantulkan warna tembaga pada daun-daun kelapa yang bergoyang perlahan. Hari terasa tenang, terlalu tenang. Seolah dunia sengaja memberi jeda sebelum kengerian kembali menampakkan wajahnya. Raga memanjat batang pohon kelapa. Gerakannya lincah seperti orang yang sudah terbiasa melakukannya sejak kecil. Sesekali, ia menyeka keringat dan memandang hamparan kebun yang luas. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada suara selain angin petang dan nyanyian burung terakhir sebelum malam menelan cahaya. Namun, ketenangan itu mendadak pecah. Kabut mendadak turun. Hawa dingin muncul begitu saja, seperti bayangan besar yang menutupi sekitar kebun. Matahari yang mulai mendekati pucuk pepohonan di puncak gunung tampak seperti mengintip dari balik awan. Raga berhenti memetik kelapa dan menoleh perlahan.
Di bawah batang pohon kelapa, seseorang berdiri atau sesuatu. Tubuh tinggi, kurus, mengenakan pakaian hitam lusuh yang tampak seperti habis direndam lumpur dan darah. Bahunya naik turun pelan, seperti tubuh yang baru saja melalui perjalanan jauh. Tangan panjang itu tergantung lemas di sisi tubuhnya. Dan yang membuat jantung Raga seolah diremas adalah sosok itu tidak punya kepala. Raga terpaku, tenggorokannya kering, jari-jarinya gemetar saat masih menggenggam pelepah kelapa. Tubuh tanpa kepala itu mendongak, atau tepatnya seolah mendongak ke arah Raga. Suara berat, dalam, dan menggema keluar dari rongga leher yang terpotong. Raga. Raga hampir jatuh dari pohon. Suara itu, suara yang ia kenal. Suara yang ia dengar pada malam itu yang tidak seharusnya kembali. Si Sanu. Jangan mendekat. Suara Raga terbata, namun tubuh tanpa kepala itu tidak mendengar larangan apapun. Ia melangkah pelan, setiap langkah seperti hentakan yang membuat dedaunan di sekitar bergetar. Kepalaku. Suara itu bergema lagi, lebih dalam. Aku mencari kepalaku. Raga merangkak turun dengan lutut lemas. Setibanya di tanah, ia mundur beberapa langkah, tetapi tubuh tanpa kepala itu terus mengikuti. Langkahnya lambat tetapi tak terhentikan. Kenapa kau datang padaku? Raga menjerit. Hawa sore berubah dingin seperti kuburan. Pohon-pohon kelapa bergoyang tanpa angin. Bayangan tubuh tanpa kepala itu memanjang tak wajar, seolah hidup tanpa cahaya. Sosok itu berhenti hanya 2 langkah dari Raga. Dari rongga leher yang hitam, mengalir suara yang menggema seperti dari dalam tanah. Kau menyaksikan kematianku. Raga menahan napas. Kau darah keturunannya. Dan kau harus mengembalikannya. Raga memelototkan mata. Mengembalikan? Apa? Sosok itu mengangkat tangannya yang panjang dan menunjuk sesuatu yang hilang dari tubuhnya. Kepalaku. Raga menoleh dengan gerakan kaku. Aku tidak tahu di mana benda itu. Raga terbata. Cari dan kembalikan padaku. Raga terdiam. Tangannya gemetar, kakinya goyah. Ia menundukkan kepala, tak mampu berlama-lama menatap sosok mengerikan itu. Di tanah, tak jauh dari tumbukan rumput kering, terlegak beberapa butir kelapa yang baru saja ia petik. Raga menelan luga. Tanpa sadar, ia mengambil salah satu buah kelapa yang tak jauh dari kakinya. Ini kepalamu. Tubuh tanpa kepala itu mengangguk pelan atau memberikan gerakan yang menyerupai anggukan. Gemetar hebat, Raga mengangkat kelapa itu. Tangannya dingin seperti air dari mata air gunung. Ia mendekat, langkahnya kecil, takut, tetapi tak bisa menolak dorongan itu. Maafkan aku, bisik Raga. Entah kenapa ia merasa perlu mengucapkannya. Ia mengangkat kelapa itu dan menempelkannya pada leher si Sanu. Detik berikutnya, keajaiban atau kutukan terjadi. Kabut hitam tipis keluar dari leher menyelimuti kelapa. Kelapa itu berdenyut. Kulit luarnya merekah seperti kulit makhluk hidup. Serat-seratnya menggeliat, memanjang, membentuk jaringan daging. Warna kelapa perlahan berubah menjadi warna kulit manusia. Lubang-lubang mulai muncul. 2 untuk mata, 1 untuk hidung, 1 lagi untuk mulut. Dalam hitungan detik, kelapa itu berubah menjadi kepala si Sanu. Kabut hitam menghilang, mata itu membuka. Mata dingin yang pernah Raka lihat malam itu, mata tanpa jiwa, mata orang mati yang kembali. Si Sanu menarik nafas panjang, seperti seseorang yang baru kembali dari perjalanan jauh. Raga limbung, kedua lututnya bergetar seperti daun tepi jurang ditiup angin besar. Sosok itu, si Sanu,
yang kini telah memiliki kepala kembali, berdiri diam memandangnya. Tatapan mata yang baru saja tercipta dari kelapa itu belum sepenuhnya manusia. Ada sesuatu yang bergerak-gerak di balik bola matanya, seolah urat dan jaringan daging di dalamnya masih belajar untuk hidup kembali. Namun senyum itu tampak sangat manusia, terlalu manusia, dan justru karena itu tampak lebih mengerikan. Terima kasih anak muda, utang yang tak akan kulupa. Raga tak sanggup berkata apa-apa. Lidahnya keluh, jantungnya memukul tulang rusuknya dengan kekuatan yang membuat dadanya terasa retak. Si Sanu mengangguk pelan, lalu perlahan tubuhnya memudar seperti bayangan yang ditelan kabut. Dari sosok solid menjadi remang, dari remang menjadi garis samar, dari garis samar menjadi segadar gerimis cahaya yang lenyap ditiup angin petang. Dan ketika semuanya hilang, yang tertinggal hanya bau tanah basah, serta desir tinggi daun kelapa yang seakan meratat. Raga tersadar dari keterpakuannya dengan lonjakan adrenalin yang hampir merobek seluruh tenaganya. Ia berbalik dan berlari pulang, terperosok beberapa kali, tersandung akar pohon, menabrak batang kelapa, bahkan sempat jatuh berguling di jalan setapak, namun ia tak peduli. Ia hanya ingin rumah, cahaya, orang, suara manusia, apapun yang bukan kegelapan. Ketika akhirnya ia tiba di depan pintu rumah, nafasnya hampir tak berbentuk. Ibunya yang melihatnya sontak berteriak kaget. "Raga, astagfirullah, apa yang terjadi?" Raga tidak bisa menjawab. Tubuhnya menggigil hebat, mulutnya hanya bisa mengulang satu kata yang tidak jelas. Ibunya akhirnya menyeretnya masuk, memberinya air, dan mengurut punggungnya sambil membaca doa. Namun malam itu, Raga tidak tidur. Setiap kali ia memejamkan, ia melihat kepala si Sanu yang tersenyum. Sejak hari itu, tak ada lagi teror yang menghantui Raga. Tak ada lagi suara-suara aneh yang menakutinya. Tak ada lagi sosok si Sanu mendatanginya. Semua berjalan normal seperti biasanya. Hingga di suatu hari, 1 bulan setelahnya, Raga tengah mencari kayu bakar di kaki Gunung Lomari. Cuaca cerah, angin berhembus pelan menggoyangkan pucuk pohon albasia yang tinggi menjulang. Suara kicau burung terdengar bersahutan dengan suara tonggeret yang berderit tak henti. Waktu hampir tengah hari. 1 pikul kayu sudah siap untuk dibawa pulang. Sebelum pulang, Raga beristirahat, duduk bersandar di sebuah tebing batu di bawah puncak gunung. Angin semilir yang menyentuh tubuhnya membuat ia terlena, hingga tak terasa ia pun tertidur. Namun, seketika ia terbangun. Terperanjat setengah bermimpi, ia mendengar suara seseorang memanggilnya dengan keras. "Raga!" Sejenak Raga tertegun. Menoleh ke kanan kiri, tak ada siapapun. Tapi di atas kepalanya, ada serbuk tanah berpasir dan beberapa batu kecil seperti jatuh dari tebing di atasnya. Raga bangkit. Ia mengamati tebing batu itu. Ada bekas guguran tanah. Tapi yang menarik perhatiannya, ada celah kecil di sisa guguran itu. Raga mengoreknya sedikit. Batu-batu kecil bercampur tanah berpasir kembali berguguran. Semakin penasaran, Raga terus mengoreknya. Dan sebuah lubang kini tampak menganga di hadapannya. Raga membeku. Lubang itu tidak terlalu dalam. Meski sedikit gelap, ia bisa melihat apa yang ada di dalam lubang itu. Sebuah peti. Peti kayu tua kecil yang terhimpit beberapa batu sebesar kepala. Angin mendadak berhenti. Suara binatang seketika diam. Dan awan hitam tiba-tiba muncul menutupi matahari. Suasana mendadak gelap, seperti akan turun hujan. Tapi hujan tidak turun. Hening, lalu terdengar desahan seperti bisikan yang tidak jelas dari dalam lubang itu. Entah apa yang mendorongnya. Tangan Raga seakan ada yang menuntun. Ia berusaha mengambil peti itu, menyingkirkan batu-batu yang menghimpitnya, lalu menariknya keluar. Kabut mendadak turun. Suasana semakin gelap.
Raka berdiri terpaku di depan peti kayu itu. Hawa dingin merayap dari ujung jari kaki hingga tengkuknya. Namun, rasa dingin itu bukan berasal dari udara. Rasanya seperti sesuatu merembes keluar dari sela-sela peti. Sesuatu yang bukan milik dunia manusia. Ada jeda panjang saat Raga hanya menatap peti itu tanpa berani bergerak. Hingga akhirnya dengan tangan bergetar, perlahan ia membuka peti itu seolah kehilangan rasa takut. Dan di dalamnya, tampak sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Sesuatu yang akan membuat siapapun bergidik lalu lari tunggang langgang saat melihatnya. Tapi Raga tidak lari. Lebih tepatnya, tidak bisa lari. Sebuah kepala berambut gondrong dengan ikat kepala yang masih melilit dahinya tampak tergolek diam di dalam peti itu. Kulitnya pucat membiru. Tetesan darah yang sudah mengering menempel di wajah dan rambutnya. Matanya terpejam, seolah sedang tertidur pulas. Dan terdengar pelan suara lirih seperti desah nafas. Suara itu, suara kecil dari dalam peti. Raga menelan ludah. Tenggorokannya kering seperti dipenuhi debu. Suara itu sangat jelas, sangat dekat, seolah pemiliknya berada tepat di samping telinganya. Dan sesaat kemudian, Raga terlonjak. Perlahan kepala itu membuka mata, dingin layaknya mata orang mati. Mata itu melirik ke arah Raga dengan gerakan lambat namun penuh kesadaran. Tatapan itu seperti mencengkeram lehernya. Raga ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Ia ingin melemparkan peti itu, tapi tangannya seakan menempel dengan peti itu. Ia ingin memalingkan wajah, tapi matanya tetap tertuju padanya. Dan sesaat berikutnya, kepala itu menyeringai. Seringai kaku yang mengerikan. Angin kembali berhembus. Suara binatang kembali terdengar. Dan awan hitam kembali sirna. Menampakkan matahari yang menatap barang pada apapun yang ada di bawahnya. Gunung Lomari berdiri kokoh menantang. Pepohonan tinggi menjulang, daun-daunnya bergoyang tertiup angin. Dan dari baliknya terdengar suara tawa menggema, bersaur berpindah-pindah di antara pohon-pohon dan tebing batu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kalian suka cerita ini, silahkan klik tombol like, tulis komentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan cerita terbaru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.